Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abadu. Kita melanjutkan kitab Majalis Syahri Ramadan bersama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita di bab pertamaan bulan Ramadan sampai kepada perkataan beliau, waqad tafaddala subhanahu wa ta'ala ala ibadihi fi hadzal ajri min wujuhin salasatin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan atau mengaruniakan keutamaan pada hambanya dengan pahala besar ini dari tiga cara Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat hambanya. Al-awwali, yang pertama, annahu syara'a lahum minal amali salihah, agar manusia ini derajatnya tinggi sampai kepada derajat yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, membuat ajaran. Sana ada perintah, ada larangan, dan lain-lainnya ajaran Allah. Apabila dikerjakan, itu disebut dengan amal saleh. Ma yakunu sababan limaghfirati dzunubihim, yang itu semua apabila dikerjakan menjadi sebab diampuni dosa-dosa mereka. Dan diampuni dosa-dosa ini perkara yang sangat penting dan sangat kita perlukan. Kita tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sekecil apapun. Maka untuk pembersihan dosa-dosa, Allah turunkan syariat, ajaran. Maka dengan ikhlas menjalankan ajaran Allah, menjalankan syariat Allah, di antara faedahnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Termasuk di antaranya puasa. Warif'ati darajatihim, di samping diampuni dosa-dosa, juga dalam rangka mengangkat derajat dari rendah menjadi mulia, dari rendah menjadi tinggi. Itu caranya atau jalannya, tangganya dengan menjalankan syariat Allah. Walaula annahu syara'a dzalika, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membuat syariat, maka lahum ayyata'abadu lillah, maka manusia tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena kita beribadah itu dengan menjalankan syariat Allah. Untuk apa syariat Allah? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sholat? Itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Al-ibadatu, karena ibadah itu la tu'khadz illa min wahyillah ila rusulihi. Yang disebut ibadah itu ada amalan yang diambil atau tidak diambil kecuali dari wahyu Allah kepada Rasulnya. Tidak boleh orang itu ngarang-ngarang sendiri dari apa yang Allah ajarkan atau menambah-nambah, mengurangi. Walidzalika angkarallahu, dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari atau menolak alaman yusarri'una min dunihi, orang yang membuat syariat-syariat
sendiri yang tidak diajarkan Allah pada Rasulnya, yang disebut dengan muhdas. Muhdas itu mengada-ngada dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah. Atau juga disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu juga mengada-ngada yang tidak ada contohnya. Yaitu disebut membuat syariat. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan manistahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah pada Rasulnya, berarti dia telah membuat syariat. Juga dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, manibtada'a bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa membuat satu bid'ah, ajaran baru, dan dia anggap itu ajaran yang hasanah, bid'ah hasanah, berarti dia telah menuduh Rasulullah pengkhianat risalah. Ya Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi hukum membuat syariat itu hanya hak Allah dan Rasulnya. Adapun manusia cukup dengan mengikuti. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ittabi'u, ikuti saja apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wala tabtadi'u, jangan bikin-bikin. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi, selamat. Tapi kalau nambah-nambah, maka tambahan-tambahan itu ditolak oleh Allah, semakin menjauhkan manusia dari Allah dan melemparkan ke neraka. A'udzubillah. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak dari kami, maka amalan itu tertolak. Wa ja'ala dzalika nau'an minasyirki, membuat ajaran baru yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya itu bagian dari kesyirikan, menyekutukan Allah, yaitu dalam apa? Membuat, ya. Karena membuat ajaran ini hak Allah dan Rasulnya. Manusia hanya apa tadi kata Abdullah, ittabi'u, ikut saja, ya, atau ittiba. Sebagaimana firman-Nya, faqala subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka'u, atau mereka punya sekutu-sekutu, syara'u, yang membuat ajaran baru. Membuat ajaran baru, minaddin, ajaran agama yang tidak, ajaran agama malam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu pertama, pentingnya syariat ini adalah alat untuk pengampunan dosa dari Allah dan juga alat untuk menaikkan derajat. Al-wajhu tsani, cara kedua Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan karunia pada hambanya, annahu, bahwa Allah Azza wa Jalla waffaqahum, memberi taufik pada mereka. Dan ini hak Allah saja. Taufik ini disebut juga hidayatul ilham, hidayah ilham. Nah, waffaqa di sini bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau. Ini kalau di masdarnya, kata pokoknya taufik. Taufik tidak asing, kita sering mendengar semoga Allah memberikan taufik. Dari kata waffaqa, artinya pencocokan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan itu hanya Allah, orang-orang tertentu saja, orang-orang yang dipilih saja. Belum tentu orang yang mengerti syariat Allah, punya ilmu tentang agama Allah, itu bisa mengamalkan. Itu namanya hidayatul bayan, hidayatul dilalah. Orang yang mengerti dalil-dalil itu baru sampai di hidayatul bayan. Kalau dia tidak mengamalkan, atau kenapa dia tidak bisa mengamalkan apa yang dia pahami? Karena dia tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah ilham. Dan itu kejelekan, bahkan bisa lebih jelek dari orang yang jahil
Orang mengerti tapi tidak mengamalkan. Sufyan al-Uyainah rahimahullah mengatakan, man fasadaan ulama'ina fafihi sabahun minal yahud. Kalau orang ulama sudah rusak, atau kalau ulamanya yang rusak, itu serupa dengan Yahudi. Sudah ngerti ajaran Allah tapi tidak mengamalkan. Waman fasadaan ubadina, tapi kalau umatnya yang rusak, santrinya yang rusak, fafihi sabahun minan nasara, berarti serupa dengan nasara, beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Wa qad tarakahu katsirun minan nas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala banyak meninggalkan manusia. Nah, banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan karena tidak mendapat taufik. Tidak diberi taufik oleh Allah. Jadi belum tentu orang ngaji itu bisa mengamalkan. Makanya kita mengaji dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga menjadi orang yang pantas untuk diberi taufik. Nah, bukan hanya sebatas mendapatkan ilmu. Karena ilmu tadi hanya sebagai alat, sebagai jalan mendapatkan ridho Allah. Nah, walaula ma'unatullah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menolong lahum pada hambanya, wa taufiquhu, dan Allah tidak memberi taufik, maqamu bihi, maka mereka tidak akan bisa melaksanakan apa yang dia pahami. Sekarang orang tentang puasa nggak ada yang mengingkari, namanya muslim ya mengakui wajibnya puasa. Tapi yang nggak puasa itu banyak. Ya, kenapa? Karena tidak mendapat taufik. Nah, falillahil fadlu wal minnah bidzalika, maka hanya milik Allah al-fadl. Fadl itu karunia, keutamaan, ya. Wal minnah itu karunia. Itu hanya diberikan kepada orang yang memang pantas. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim. Apa artinya? Maha bijaksana. Artinya Allah akan memberikan taufik itu memang orang yang pantas saja. Yang memang ada takut pada Allah, yang memang ingin keridhaan Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin selamat dari neraka Allah. Itu orang-orang yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik. Tentu setelah diberi ilmu. Nah, di surat Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hujurat ayat berapa itu? 17 ya. Nah, ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi kalau mereka masuk Islam merasa berjasa pada Rasul, pada Allah. Nah, ini sifat bangga ya. Sebenarnya Rasul itu tidak ada apa-apanya kalau kami tidak Islam. Bangga diri, atau disebut juga dengan ujub ya. Qul, katakan Muhammad, la tamunnu alayya, janganlah merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Ala alayya islamakum. Balillahu yamunnu. Nah. Walillahu yamunnu alaikum, sebenarnya Allah lah yang melimpahkan karunia. Tadi sini diartikan nikmat ya. Yamunnu tadi karunia kepadamu dengan menunjukkan kamu
kepada keimanan, diberi apa tadi? Taufik, ya. An hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Itu yang kedua, orang pertama diberi oleh Allah ajaran, syariat, yang kedua diberi taufik. Artinya memang tidak ada celah bagi kita untuk bangga diri, ya. Kalau toh kita bisa ngaji, bisa ta'lim, itu karena taufik dari Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Karena banyak orang yang tidak bisa ngaji, walaupun ada waktu, malah dipakai untuk lalai. Sementara ngaji itu, ta'lim itu merupakan pintu keselamatan, pintu hidayah. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah akan fakihkan, Allah akan fahamkan tentang agama. Bagaimana caranya? Oleh Allah dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Maka musibah besar kalau orang itu tidak bisa hadir di majelis ilmu dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Al-wajh salis. Nah, yang ketiga, innahu tafaddala bil ajril katsir. Wa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar, pahala yang besar, yang banyak. Al-hasanatu satu kebaikan, ya, satu kebaikan. Bi asri ansaliha, minimal itu pahalanya 10. Misalnya anak bantu orang tua nyapu rumah, minimal 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, dilipatkan oleh Allah menjadi 700 kali lipat pahalanya. Tapi ini bisa ila at'afin katsiratin, masih bisa dilipat gandakan lagi lebih banyak. Lebih banyak dari 700. Ini tergantung keikhlasannya, tergantung keimanannya. Misalnya orang sama-sama puasa, sama-sama sholat, walaupun sholatnya sama persis, pahalanya beda. Nah, derajat pahalanya beda, besar kecilnya beda, tergantung keimanannya. Fal fadlu minallahi bil amali, maka karunia itu, keutamaan itu dari Allah. Bagaimana caranya mendapat karunia, mendapat keutamaan dari Allah? Bil amali. Dengan apa? Amal. Nah, mungkin orang itu pingin surga tapi tidak mau beramal. Ya, semua orang ngaku pingin surga, ya. Kalau ditanya siapa yang tidak ingin surga, tapi kok nggak beramal, maka itu namanya tertipu, dan itu namanya tidak jujur. Karena walaupun kita lapar saja mau makan, ya semua pingin makan, tapi harus apa? Ya nyuapi, ambil makanan, masak dulu, dan ada orang pingin anak tapi nggak mau nikah, ya nggak bisa. Artinya harus dijalani apa? Sebab-sebabnya. Wassawabu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ikhwani, bulughu Ramadana, sampainya kita kepada bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufiknya kepada kita masuk di bulan Ramadan dan dikaruniakan kemampuan menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena bulan terbaik ini tidak ada gunanya kalau tidak apa? Beramal. Berisi pahala besar bagi orang yang beramal. Sampai ada kata-kata tidurnya loh ibadah. Ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Itu memang ada hadis tapi lemah hadisnya. Tapi secara makna benar karena puasa itu ibadah. Puasa itu kan ibadah. Nah, lagi tidur, ya dia sedang puasa. Sedang apa? Sedang ibadah. Walaupun dia sedang tidur, dia sedang beribadah. Karena sedang apa? Puasa. Nikmatun, masuknya kita ke bulan Ramadan itu kenikmatan besar.
nikmatun kabiratun alaman balaghahu, bagi orang yang bisa memasuki bulan Ramadan. Bahkan ulama-ulama dulu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi begitu masuk bulan Ramadan sudah fokus puasa, baca Quran, tidak sibuk dengan dunia. Di freezernya sudah diisi daging, diisi lauk frozen dan seterusnya, tinggal goreng saja. Wa qama bihaqqihi, dan sangat besar nikmat Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Birruju'i ila rabbihi, kesempatan terbaik untuk kembali kepada Allah. Min maksiatihi ila ta'atihi, meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Wa minal ghaflati, dari kelalaian, ila dzikri, menuju zikir. Wa minal bu'di anhu ilal inabati ilaihi, dari jauh menuju dekat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, Allahumma aikidna, ya Allah, sadarkan kami. Min raqadatil ghaflah, dari tidurnya kelalaian. Jadi orang lalai itu sama dengan tidur, tidak sadar bahwa dirinya sedang berjalan menuju Allah, dan dia menggunakan nafas di dalam perjalanan menuju Allah, dan setiap nafasnya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu namanya lalai. Wa wafiqna, dan berilah kami taufik, tadi ya, berilah kami taufik litazawudi, untuk membekali diri. Nah, minat taqwa, dari ketakwaan, termasuk puasa ini kita niatkan, luruskan niat untuk menambah bekal akhirat. Sebaik-baik bekal akhirat apa? At-taqwa. Wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah kalian, wa khairuz zadi at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa itu dari takut, nah, atau dari itiko. Itiko itu membentengi diri dari yang dimurkai oleh Allah. Dan ini maksud tujuan Allah mensyariatkan puasa, ya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qabla an nuklati, sebelum kalian pindah dari alam dunia ini. Sekarang masih diberi kesehatan, pikiran, badan, tempatnya untuk tazawud, berbekal, tempatnya untuk bertanam, bercocok tanam. Warzuqna, dan berilah rizki kami, iktinamul awqat, kemampuan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Fidil muhlah, dengan yang seringan-ringannya, sebisa-bisanya. Ya. Waghfir lana, ampuni kami. Artinya janganlah kami termasuk orang lalai, ya. Lalai tadi melewati waktu tanpa ketakwaan kepada Allah, tanpa taqarrub kepada Allah. Waghfir lana, ampuni kami atas lainnya. Tentu setiap kita banyak salah, banyak kurang, maka kita selalu minta ampun kepada Allah. Waghfir lana wali walidaina, dan kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang. Nah, selesai bab kelima, keutamaan puasa Ramadan khusus bagi umat Nabi Muhammad. Majelis kedua, judulnya beliau kasih judul Fadlus Siyam, keutamaan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Walaula annahu ibadatun azimatun. Kalau artinya sudah paham ya ini ya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Walaula annahu ibadatun azimatun. Kalau bukan ibadah yang agung, maka puasa ini tidak perlu diwajibkan pada seluruh makhluk. Nah, dan juga karena pahalanya yang sangat besar dari puasa ini. Wa min fadaili shaum, di antara keutamaan puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan, pertama annahu sababun limaghfirati dzunub. Puasa ini menjadi sebab diampuni dosa-dosa. Sekali lagi bahwa setiap kita menginginkan menghadap Allah kondisi bersih, tidak ada dosa, maka semua di dunia ini diberi oleh Allah Azza wa Jalla proses pembersihan. Tadi diantaranya menjalankan puasa. Puasanya itu termasuk amal soleh kalau dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Itu pun sudah bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Belum lagi kita tambah dengan banyak istighfar, banyak membaca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu juga pembersihan. Wa takfirus sayyi'at, dan penghapusan kejelekan-kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini dosa-dosa yang telah lalu, yakni imanan billah, iman kepada Allah yang telah apa? Mensyariatkan, menurunkan ajaran puasa. Nah, waridho dan ridho, ya, bifardiyati shaum alaihi, ridho dengan apa yang Allah fardukan. Walaupun puasa ini sangat tidak disukai oleh nafsu. Jadi kalau ditanya kenapa orang nggak puasa, karena dia masih tidak mampu mengalahkan nafsunya. Dan nafsu itu menjadi penghalang manusia, perjalanan manusia menuju Allah itu namanya nafsu. Arti nafsu itu penghalang manusia di dalam perjalanannya menuju Allah. Dan nafsu itu selalu menghalangi manusia dengan cara selalu mengajak dalam kejelekan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Nafsu itu selalu merintah dalam kejelekan. Orang mampu berpuasa tadi karena adanya taufik dari Allah dan karena orang itu sudah mampu mengendalikan, menguasai nafsunya. Wahtisaban, ridho dengan puasa walaupun tidak enak, ya, walaupun lapar. Wahtisaban, dan penuh harap, lithawabihi, pahalanya, wa ajrihi, dan balasannya. Lam yakun karihan, tidak ada sedikit pun di hatinya benci. Benci lawannya tadi ridho, ya. Lifardihi, tidak benci kepada syariat puasa. Wala syakkan, tidak ada ragu, fi thawabihi wa ajrihi, tentang pahalanya dan balasannya. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa ini yang kita tuju. Nah, kita harapkan, kita inginkan menghadap Allah kondisi hati yang bersih. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun, itu menjadi penghapus ma bainahunna, antara keduanya.
Idza tunibatil kabair, kalau orang itu menjauhi dosa besar. Nah, dosa yang dilakukan dari sholat maghrib ke isya dihapus oleh sholat isya. Dari sholat isya ke subuh, dosa-dosanya diampuni dengan sholat subuh dan seterusnya. Wa min fadaili shaum, di antara keutamaan puasa, anna thawabahu, bahwa pahalanya la yataqayyadu bi'adadin muayyanin, tidak ditentukan dengan angka tertentu, hitungan tertentu. Bal yu'ta as-saimu ajrahu bighairi hisab, bahkan Allah diberi pahalanya itu tanpa hitungan, saking banyaknya. Nah, fafi as-sahihain, di dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu an, kita baca hadisnya nanti Sabtu depan baca penjelasannya. Rasulullah SAW bersabda, masih sama hadis dari Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kata Rasulullah, Kul amal ibni Adam lahu illa sawma. Semua amalan Bani Adam baginya kecuali puasa. Kita tunggu adzan dulu ya. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan Bani Adam baginya. Artinya sudah ditentukan berapa pahalanya. Minimalnya tadi berapa? 10 ya. Illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Tidak sebagaimana balasan amalan lain yang oleh Allah sudah ditentukan. Wasiyamu junnah, puasa itu benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhabu. Apabila di antara kalian berpuasa, jangan banyak bicara dan jangan berteriak-teriak.
Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mencela, seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau ngajak bertengkar, falyakul, maka jawablah, ini shaimun, saya ini puasa. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu fammus shaimi atyabu indallahi min rihil miski, bau mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Lissaimi farhatan, orang yang berpuasa itu mau mengalami dua kegembiraan. Yafrahu huma. Idza aftara faraha bi fitrihi, yang pertama ketika berbuka dia bergembira. Yang kedua wa idza laqiya rabbahu, ketika nanti menghadap Allah. Faraha bi shaumi, dia gembira dengan pahala puasanya. Ini kalau puasa enggak susah menghadap Allah, ya. Wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat lain dari Muslim, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan Bani Adam itu sudah ditentukan. Yudha'aful hasanatu, satu kebaikan dilipatkan bi asri amsalihha, menjadi minimalnya 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, kecuali puasa maka karena puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Nah, ini hadis-hadis, ada 3 hadis sahih semuanya menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Insyaallah akan dibahas hari Sabtu depan. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.